Teman-teman, di video kali ini aku bakal jawab pertanyaan kalian, Bun. Kalau misalnya kita makan gado-gado, lotek, ketoprak, karedok, boleh nggak sih? Nah, kebetulan aku udah nyobain ya. Jadi di video kali ini aku bakal bahas lagi sesuai dengan pengalaman aku dan teman-teman aku ya yang sudah pernah nyobain ini, yang juga terkena asam lambung dan juga GERD. Kalian simak video ini sampai selesai, bantu aku like, subscribe juga, dan jangan lupa follow Instagram aku di noladarhum_waod. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Di video kali ini aku bakal share lagi pengalaman dan juga menjawab pertanyaan dari kalian ya. Jadi kemarin itu ada yang nge-DM aku, Bunda boleh nggak sih aku makan lotek ya seperti gado-gado ataupun ketoprak. Nah, kebetulan aku juga udah nyobain ya, udah konsumsi makanan ini. Kalau lotek itu jujur aku belum pernah lihat ya, tapi setelah aku tanya ke teman-teman aku, ternyata itu sayuran mentah, nggak jauh beda dengan karedok ataupun gado-gado. Intinya itu bumbunya juga kacang, tapi sayurannya mentah. Jujur aku belum pernah nyobain. Kalau karedok ya, gado-gado dan ketoprak aku udah nyobain guys ya. Nah, pada saat aku berjuang melawan penyakit GERD, asam lambung dan juga anxiety, aku pernah makan makanan tersebut nggak sih? Oke, jadi pada saat aku pemulihan asam lambung, GERD dan anxiety, aku tuh nggak berani sama sekali makan yang namanya gado-gado, ketoprak ataupun karedok. Kenapa? Karena aku menghindari itu ada bumbu kacangnya. Kemudian ya, bahan-bahannya kan ada yang digoreng biasanya seperti tahu ya, kemudian tempe. Jadi aku menghindari, dan juga ada bumbu-bumbu penyedap lainnya, makanya aku menghindari banget yang namanya makanan tersebut. Tetapi setelah konsultasi sama dokter dan juga teman-teman aku yang sudah sembuh dari asam lambung, sebenarnya sih tidak ada masalah kalau misalnya kalian pengen konsumsi makanan tersebut, tetapi porsinya itu harus kecil atau sedikit. Kemudian kurangi bumbu kacangnya. Kalau aku sih pada saat itu nggak mau ngambil resiko, makanya aku memutuskan untuk tidak mengkonsumsi makanan tersebut ya. Karena menurut aku itu ada minyaknya, jadi mengandung lemak juga. Kita wajib banget menghindari yang namanya lemak-lemakan. Kemudian selain ada lemaknya, juga ada bumbu cabai ya, karena biasanya kan karedok ya, kemudian gado-gado dan ketoprak itu kan biasanya juga mengandung cabai ya. Biasanya aku mau pedas bang ya, itu sering pesan teman-teman aku. Tetapi kalau misalnya kalian mau nyobain atau pengen ya makan karedok ataupun gado-gado dan ketoprak, saran aku tahunya yang direbus aja ya, kemudian tempe yang direbus, dan juga jangan menggunakan cabai ya, tuh jangan menggunakan yang pedas-pedas dulu lah ya. Kemudian bumbu kacang ini menurut aku sih kurang bagus ya buat kita untuk penderita asam lambung ataupun GERD, karena itu bisa membuat perut kita kembung. Setelah aku coba pada saat itu, aku nggak cocok. Dan kemarin ya, setelah aku merasa baikan nih ya, karena banyak banget yang nanya dari kalian, Bun udah bisa makan apa aja? Karena banyak banget yang nanya terkait gado-gado, ketoprak dan lotek ya, meskipun aku belum pernah lihat lotek itu apa. Makanya kemarin tuh aku ke kantor nggak bawa makanan sama sekali. Aku nggak bawa nasi, nggak bawa cemilan, karena aku pengen jajan, pengen nyobain nih kira-kira aku bisa nggak ya, kira-kira cocok nggak ya di lambung aku, sekali-sekali pengen jajan di luar gitu. Dan kemarin itu aku coba ya, paginya aku makan oatmeal, tapi pada saat makan siang aku beli gado-gado. Gado-gadonya itu pakai lontong ya. Kemudian sayurannya aku pilih-pilih sendiri, aku tidak menggunakan jagung ya, karena jagung juga kalau misalnya kebanyakan dan tidak halus dikunyah, itu juga bisa membuat perut kita kembung ya. Itu pengalaman pribadi aku nggak tahu ya kalau pengalaman kalian seperti apa. Jadi untuk sayuran-sayurannya bisa dipilih-pilih ya, bisa pakai wortel ataupun labu siam yang direbus. Kemudian pare juga boleh. Kalau misalnya yang berbau-bau kol, kalau kalian masih ada sensasi, dihindari dulu ya. Kemudian bisa juga menggunakan sayuran-sayuran pepaya yang pahit-pahit, itu juga boleh. Nah, setelah aku makan pada saat jam 1 siang itu, aku makan setelah sholat zuhur, aku makan itu aku baik-baik aja, nggak ada sensasi seperti sendawa ya, seperti misalnya perih, nggak ada, malahan emang enak ya, enak. Aku sampai habis loh makannya, padahal
Itu satu porsi sih kecil ya, harga 10.000. Setelah itu aku pulang kerja, perut aku nggak ada masalah, itu masih nyaman-nyaman aja. Kenapa pada saat maghrib aku mulai sendawa-sendawa dan juga ngecerot perut aku aja kaget, waduh, perasaan aku baru kali ini deh makan gado-gado. Kenapa perut aku tuh mulai nggak nyaman guys, ya nggak tahu, karena memang dulu pada saat aku terkena ya, atau misalnya sensasi itu datang pada maghrib ya, atau pada saat sore hari. Jadi kemarin itu pada saat sore hari aku mulai begah ya, sendawa-sendawa. Aduh, ini aku kenapa ya? Padahal udah beberapa hari itu nggak ngalamin, udah berapa lama nggak ngalamin ini. Aku mikir, oh iya, aku tadi telat makan siang karena aku banyak kerjaan. Kemudian setelah makan siang itu, ternyata aku makan siangnya pakai gado-gado yang nggak pakai nasi. Aku hanya pakai lontong juga beberapa potong doang. Makanya aku berpikir, oh ya, ini nih penyebab utamanya kenapa aku kambuh lagi ya sendawa-sendawanya, atau asam lambung aku itu kepancing lagi. Tetapi untuk menangani hal ini aku tidak perlu panik, aku tidak perlu khawatir, karena aku udah tahu apa yang harus aku lakukan kalau misalnya sendawa-sendawa itu mulai datang, sensasi-sensasi itu mulai datang. Jadi aku langsung rebus air panas ya, rebus air sampai mendidih. Setelah itu aku bikin air gula setelah sholat maghrib ya, aku jampe-jampe sendiri, aku baca-bacain ya, seperti ya Al-Fatihah gitu-gitu lah ya, surat-surat pendek. Setelah itu bacain sholawat, aku minum. Setelah aku minum, langsung aku makan nasi. Aku makan nasinya sampai nambah ya, aku sampai nambah 2 kali karena aku pakai ikan. Jadi kalau aku pakai ikan itu benar-benar aku harus nambah karena aku pencinta ikan. Dan juga aku pakai sayuran ya, sayurannya yang dari pecelnya ya. Kita bisa menggunakan sayur kangkung ataupun capcay. Tapi kalau misalnya kalian masih ada sensasi, jangan menggunakan sawi. Kalau kalian mau makan sawi boleh aja sih, tapi harus dikunyah secara halus, karena sawi itu kan sayuran yang berair ya. Jadi sebenarnya nggak masalah, yang penting kita harus kunyah dengan halus agar mudah dicerna ya oleh pencernaan kita atau oleh lambung kita, seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk aku, kalau misalnya kalian mau makan gado-gado nggak apa-apa, tapi bumbu kacangnya dikurangi, kemudian hindari pedas-pedas ya, atau yang berlemak, yang goreng-gorengan kalau bisa, kayak tempe ya, tahu itu yang direbus-rebus aja. Kemudian pakai nasi ya, kalau bisa balance antara nasi dan juga bumbu-bumbunya itu agar tidak terlalu berasa di perut kalian. Jadi nggak ada larangan sih menurut aku juga nanya ke orang-orang, nggak ada larangannya. Tapi bumbu kacangnya itu sih yang membuat perut kita bisa kembung atau bisa memicu asam lambung. Jadi kalau misalnya kalian mau makan gado-gado ya, jangan kaget ya kalau misalnya ada sensasi gas ya, karena ada bumbu kacangnya. Jadi kalau misalnya kalian setelah makan gado-gado, ada baiknya kalian minum air hangat sesering mungkin ya, agar mampu menetralisir makanan ya atau asam lambung ya, misalnya kemungkinan terjadi setelah kita konsumsi yang namanya gado-gado, lotek ataupun ketoprak. Kalau lotek atau kredok itu juga pedas ya. Jadi kalau bisa jangan menggunakan cabai. Tapi kan nggak enak bun kalau menggunakan cabai ya. Sekali lagi tergantung dari kalian. Kalau misalnya mau sembuh ya udah hindari dulu yang namanya cabai-cabean, karena cabai itu cepat banget memicu naiknya asam lambung. Jangan kalian udah makan gado-gado, ketoprak, minumnya Fanta lagi, minumnya kopi lagi. Wah itu mah benar-benar sangat memicu langsung naik gitu. Kalau misalnya udah naik asam lambung itu kita udah panik, apalagi kalau udah naik sampai ke tenggorokan. Jadi seperti itu ya pengalaman aku, makanya kayaknya aku nggak dulu deh makan gado-gado. Mungkin nanti aku bakal makan, tapi kalau perut aku itu nggak dalam keadaan kosong banget, karena kemarin itu perut aku kosong banget ya. Aku telat makan sebenarnya karena aku banyak kerjaan dan aku itu tugas sendirian. Tapi paginya tuh aku udah sarapan sih, hanya ngambil-ngambil biskuit gitu. Ternyata emang yang namanya kacang-kacangan belum cocok sama aku, seperti itu ya, atau bumbu kacang. Kalau kacang mede dan yang lain-lain sih aku nggak ada masalah ya, aku udah nyobain beberapa hari yang lalu, nggak ada masalah, jadi aman-aman aja. Mungkin karena bumbu kacang itu kan diolah lagi, aku nggak tahu bahan-bahannya apa. Jadi itu yang membuat aku perutnya itu kemarin agak kembung lagi, ada sensasi lagi. Tapi setelah aku minum air hangat,
kasih gula itu udah enakan lagi ya. Dan sebelum tidur aku minum susu es Ergo Milko yang varian original. Itu alhamdulillah sih saat ini udah normal lagi. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk share kali ini, semoga bermanfaat. Dan buat kalian selanjutnya pengen request video apa lagi nih yang Bunda akan bahas atau mau review apa lagi, silahkan komentar di bawah ini. Insya Allah nanti aku bakal buatkan videonya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adifa dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!